Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, berjumpa lagi dengan pelajaran biologi. Terima kasih anakku sekalian. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita sudah akan ada tempat-tempat kelas. Pada saat ini kita tetap dan Ibu lakukan live streaming. Kenapa? Karena ini juga Ibu ada kemenangan. Sudah puluhan tahun jadi guru. Sekarang kita belajar di kelas daring dapat jaringan. Semoga ini akan menjadi pelajaran suatu saat ketika kalian sudah masuk lagi ke sekolah dan nanti bisa dengan kelompok misalnya dengan yang aktif atau misalnya dengan yang kedua dalam tatap muka dari ini itu untuk pakai terakhir itu yaitu sistem perdagangan manusia dan sistem perdagangan manusia untuk kelas berbasis ini sebagai MIPA 2. Kenapa? Ibu ingin melihat nilai hasil penelitian kamu kan sudah 3 kali lah ulangan UATB semester dan yang ketiga nanti ulangannya akan ulangan akhir semester namanya ulangan pergantian semester ya. Nah itu materinya tentang sistem pelayanan federal dan sistem pencemaran. Semuanya dilakukan Zoom 4 pertemuan. Bapak Ibu ingin tahu hasilnya lebih bagus ya. Dulu baru 28 dari Ibu berarti masuk 27 masih kurang 9 orang ya. Oke, saya akan fokus ini yang ada sekarang. Saya anggap the best yang kedua tolong ya Ibu akan share materi. Artinya kamu memang sudah belajar. Untuk materi
sebagian dasar dari karakter kalian. Kalau kalian punya karakter itu karakter yang perannya ada kekurangannya gitu. Oke, kita lanjut ya. Oh, belum ganti. Oh, iya. Oke, bisa diserap. Kenapa kalian itu belum bisa serap oleh gitu ya. Oke, saya lanjutkan nih. Oke, tapi saya ingin nanya dulu deh, karena biar setiap waktu pertanyaannya gini, mengapa susu disebut begitu. Susu siapa ya? Susu siapa ya? Boleh susu sapi, boleh susu kambing, boleh susu nah, asam amino sebagai pembantu. Asam amino itu ada yang esensi ya kan? Kita menjadi segar karena sehat, antibodinya tinggi, hormonnya juga bagus, tidak ada masalah, kecerdasannya bagus, dan protein ini. Nah, asam amino esensi apa? Tidak terlalu penting maksudnya, tidak terlalu penting kita makan. Kenapa?
siang. Makanya tekstur yang wajib ada. Jadi kamu jangan kebalik. Kamu kalau makan itu pertanyaan vitamin. Itu tidak apa ya, tidak cocok. Yang wajibnya ini. Yang banyak banget adalah ada goreng, tempe, tahu. Saya lihat tempe itu. Ternyata goreng, ini. Nah, maka satu yang pertama, konsumsi lemak, contohnya makan mie ayam 200. Jadi kita mengkonsumsi satu tinggi sekali nih bahan vitamin. Jadi vitamin itu yang kita konsumsi dari buah-buahan dan sayuran tidak bisa dibawa oleh darah atau lemaknya juga tidak ada. Pelindung tubuh di sini maksudnya ya sebagai bantalan supaya kita tidak kedinginan. Membangun bagian-bagian sel tertentu dan menyumbangkan darah. Kan dalam pengaturan fungsi pertumbuhan dan proses koenzim, ingat koenzim itu yang penting menjelaskan koenzim itu akan alami kerusakan karena sebenarnya akan terlalu panas. Kalau tidak ada vitamin, proses metabolisme tidak jalan. Yang berarti di sini hampir kayak mengalami osteoporosis, ya, gitu. Jadi itu penyakit kekurangan sensi. Kita itu akan bisa melihat, akan bisa mendapatkan sinyal atau cahaya itu karena hormon kerja hormon. Kalau hormonnya tidak ada, kita kayak burung nggak biasa. Nah, vitamin D itu ada kalsium dan fosfor. Banyak yang mengatur mempengaruhi kelenjar endokrin, ya, konsumsi susu, itu baru provitamin D. Setelah kita berjemur, baru terjadi proses reaksi kimia dari provitamin D menjadi vitamin D. Nah, baru vitamin D ini kita konsumsi sesuai dengan fungsinya. Ini kalau persentase yang kurang vitamin D, maka sudah ada masyarakat mau mengatakan kalau ingin subur silakan konsumsi toge, maka toge dengan subur gitu. Nah, ini tadi proses pembentukan darah, kalau misalkan pembentukan pembek, ya, saya tadi jadi vitamin ini adalah penting banget untuk proses hidup sebenarnya. Lagi sakit atau baru saja pulang dari rumah sakit, mengkonsumsi vitamin D kompleks. Kenapa? Ya tadi supaya masa pandemi ini vitamin C menjadi naik daun yang tadinya 2000 yang rusak menjadi peroksida. Nah, oleh vitamin C yang rusak itu akan dilempelkan vitamin C. Kalsium, proses pembentukan darah dan pembentukan tulang. Makanya susunya dipangkat dan aman terapi. Ini ada kalsium. Jadi kalsium itu tadi fungsinya untuk pembentukan darah, pembentukan tulang. Ya, dari situ. Mendengar penjelasan ibu tidak? Ayo dijawab. Oke, kalau begitu saya konsep. Dilanjutkan dengan permainan Kahoot. Tadi terjeda merekamnya. Bagus, nomor 9 paling banyak. Sayang sekali tidak semua anak ikut mungkin waktunya. Ya, vitamin D tadi ya, penting kita mengkonsumsi di giginya. Tidak metabolisme vitamin D juga.
masih pertanyaan yang paling sedikit. Siapa ini mah? Oh, tahu. Amira. Siapa ini? Sumbangan. Sampai kita berjumpa nanti di kelas. Nanti kita akan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh masuk ke Google Classroom, boleh masuk ke pelajaran lain ya. Google Classroom boleh dikerjakan nanti jam 1 yang ringan kali ini. Oke, coba ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah berakhir belajar. Alhamdulillah pada PJJ ini diakhiri dengan dan anak-anak juga memasuki Google Classroom. Tapi ada aja anak yang tidak ikut Google Classroom. Tadi ada sekitar 5 orang. Nah, biasanya anak-anak beralasan kuota. Tapi sebenarnya sekolah sudah menganjurkan untuk datang ke sekolah. Dengan protokol COVID, di sekolah itu sudah disiapkan ya ada kuota, internet, laptop juga ada, bahkan ruangan ber-AC. Kelas MIPA harus menggunakan video yang ada di YouTube juga. Terus kita juga menggunakan sebenarnya video dari YouTube yang selesai dicek. Suara tetap sehat, banyak hari ini dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah kegiatan siswa di saat kita PJJ. Jadi memang lumayan banyak apa yang dilakukan oleh guru pada saat PJJ. Nah, anak-anak juga harus tahu bahwa pada saat permainan Kahoot itu mereka seperti ulangan. Kenapa? Ya karena nilainya di dalam data Kahoot lengkap pada semua. Nah, di dalam Kahoot ini data permainan yang hari Senin 19 dari siswa 36 yang bermain 30 karena ada yang masih dirawat di rumah sakit, berarti ada siswa 5 orang yang tidak masuk. Yang 30 orang ini Andika Surya yang juara 1, 100% dia menjawab semua. Skornya 18. Namira ranking 2, tadi 100% dia menjawab semua. Skornya 17.000.
Yunila Pidiastuti 90% menjawab semua, skornya 16.000. Jadi ini bisa dijadikan nilai kognitif karena ini lebih objektif. Siswa mendengarkan materi, daya serap siswa tampak di sini sangat jelas. Jadi ada siswa yang hanya menjawab 50%, 40%, kelihatan sekali. Ada siswa yang hanya menjawab 50, 10, bahkan ada siswa yang tidak menjawab 0%, dia berarti diam saja ini. Jadi dari sini kelihatan nilai anak-anak sangat objektif. Berarti kalau kita mau memberikan nilai kognitif, ini lebih objektif dibanding ulangan yang udah memasuki Google Classroom. Karena di Google Classroom mereka bisa jadi sambil buka video, sambil buka buku. Jadi yang di Google Classroom itu nilainya ya hampir seperti tugas. Tapi kalau kuis di Kahoot itu benar-benar seperti nilai ulangan karena benar-benar daya serap mereka masih baru diserap. Ya belum diendapkan sih sebenarnya. Makanya ini disebut dengan nilai nilai tatap muka ya, nilai langsung lah. Asesmennya secara langsung. Gitu. Nih, jawaban anak juga bisa dianalisis. Di sini ada semua. Pertanyaan-pertanyaannya yang 20 itu dicek, dianalisis, terus yang benar berapa, jadi lengkap sekali. Menggunakan Kahoot itu bisa kelihatan ya, Iqbal Tanjung 0, 0, 0, yang 0 siapa saja. Terus, jadi kelihatan. Yuk, mari teman-teman, sahabat-sahabat pinter, guru-guru the best, silakan untuk menggunakan Kahoot di dalam belajar. Sebenarnya ya cukup mudah sih. Pada saat kita sudah memiliki akun Kahoot, ya kita misalnya seperti ini data. Jadi apa-apa yang sudah kita buat ya ada datanya. Ini dulu waktu masih ngajar waktu kelas 10 pada saat belum memasuki pandemi. Ini waktu offline. Jadi data kita ada semua. Akunnya berbeda dulu, sekarang menggunakan akun baru. Tapi tetap data di akun lama akan kelihatan tampak. Nah, yang sekarang ini yang baru dibuat. Nah, kalau ingin membuat ya tinggal masuk ke kreasi. Kalau ingin lihat hasil anak-anak tadi di report. Ya. Ini sistem pencernaan. Ini sebelumnya kita juga melakukan permainan Kahoot di kelas lain. Ini alhamdulillah ini di 11 MIPA 4 saat diajak Zoom meeting masuk semua, alhamdulillah. Juara satunya ternyata betulnya tidak 100%. Tapi 11 MIPA yang lain ini alhamdulillahnya siswanya lebih semangat
karena dari siswa jumlah 36 masuk semua. The best berarti disiplin semua masuk 38. 38 itu berarti gurunya 1. Berarti ada orang tua siswa Pak ya ikut. Ada yang mantau pemainnya atau ada anak yang menggunakan 2 HP. Soalnya 25. Oke, jadi sebenarnya bisa terdeteksi ya. Nilainya juga, jawabannya juga ada semua. Jadi itulah keuntungan kita menggunakan Kahoot. Kita akan mendapatkan nilai atau kemampuan akademik secara lebih lebih murni gitu. Nah, kalau ingin membuat yang baru ya dimulai dari kreasi. Sebenarnya ada ini untuk soal, ini soal PG lah. Nah, kita tinggal menuliskan, ini boleh setting dulu. Misalnya tentang materi apa. Tadi kan sistem pencernaan. Deskripsinya ya mungkin kita jelaskan sistem pencernaan yang akan evaluasi itu tentang apa saja. Bisa misalnya tadi zat makanan beserta fungsi. Terus organ pencernaan, organ sistem pencernaan ya. Beserta fungsi. Enzim pencernaan. Kelainan, penyakit, dan uji makanan. Jadi semua indikator kalau memang pada saat dibahas itu dijelaskan ya sudah. Nah, sekarang cover image-nya ya kita cari kita udah siapkan semuanya. Nah, uji makanan misalnya kemarin kita belajar PJJ dengan siswa di uji makanan. Nah, ini ada kolase. Ya udah kita masukkan kolasenya. Bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ini visibility atau istilahnya perkembangan ke depan ya, visinya. Untuk kita sendiri atau untuk everyone. Kalau untuk everyone, misalnya kita boleh dibuka oleh siapa saja. Ya, kita mau berbagi lah. Oh, something ya, something wrong. Something wrong berarti ini aja lah. Sistem pencernaan. Segmen icon. Kalau kita menginginkan kreasi kita itu boleh dilihat orang, ya everyone berarti. Jadi nanti setelah di save, maka permainan Kahoot ini, materi kita itu bisa diambil orang. Ada musiknya ya. Musiknya bisa diganti. Adventure misalnya. Don, kerjakan. Nah, sebenarnya membuat soal ya mudah lah. Contohnya berikut ini merupakan organ
pencernaan penghasil enzim alin misalnya. Karakter huruf ada batasnya. Berarti kalau soalnya seperti ini, maka jawabannya gambar ya. Ya kita ambil gambarnya. Semuanya sudah dipersiapkan di folder ya. Ini lambung. Pankreas. Usus halus dan usus besar. Mulut nggak ada ya. Nih, ada gambar ini. Ya, pokoknya semua gambar harus dipersiapkan. Nah, berarti enzim pitialin itu kan adanya di mulut. Ya, berarti kita centang yang ini. Jangan lupa, kalau tidak dicentang, tidak ada kuncinya, biasanya dia tidak mau bergerak. Nah, sekarang soal yang lain. Sebenarnya soal itu bisa diganti tidak selalu dengan PG, boleh true false. Mungkin untuk pelajaran matematik, pelajaran fisika, kan itu panjang ya, anak-anak harus mengerjakan. Nah, time limitnya harus ditambah aja tuh kan, ada waktunya. Bahkan ada sampai 1000 menit. Nah, ini di 2 jam, 240 menit. Gitu. Boleh aja. Jadi true false. Coba biologi juga pakai true false boleh ya. True. Kita bikin pernyataan yang benar atau salah. Makanan yang bergizi mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, betul salah, gitu kan? Dan mudah dicerna. Serta mudah dicerna. Nah, ini ya, benar. Ya. Ini kalau untuk biologi cocoknya tentu yang PG aja karena bisa dikatakan mudah. Tapi kalau untuk matematika, fisika yang mereka itu menghitung ya benar salah aja dan time-nya diganti. Nah, ini ada 2 pilihan sih. Ya, hanya benar salah dan PG. Perhatikan gambar berikut ini. Semua gambar yang akan digunakan siapkan di data kita, folder data. 4 reaksi enzimatik pada karbohidrat, protein, dan lemak itu aja. Karena kita di sini harus menghemat karakter tulisan, dibatasi. Jawabannya kan hanya 1, 2, 3, 4.
Nomor 1. Kalau tidak mau mengulang-ulang ya di copy paste aja. Baru ganti nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Jawabannya nomor 3 ya. Oke, begitu. Ini hanya sekedar ya contoh lah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Ibu guru the best, teman-teman sahabat pintar. Kita saling berbagi pengalaman kita saat PJJ. Uji makanan, hasil uji makanan sebagai berikut. Hal ini menunjukkan titik. Hasil uji makanan sebagai berikut. Lihat hasil uji makanan titik sebagai berikut tadi menunjukkan hal ini uji ini maaf nih, uji ini positif mengandung gitu ya, titik-titik dengan reagen titik-titik gitu. Amilum, reagennya apa, misalnya benedik. Nah, copy paste biar cepat kita kerjanya. Sekarang reagennya diganti to gold. Dan kita paste lagi di sini. Sekarang benediknya boleh diganti dengan diuret. Sekarang amilumnya diganti dengan glukosa. Itu lebih mudah, lebih cepat kalau kita copy paste, dan ini hasilnya. Nah, kita membuat lagi yang terakhir lah. Penyakit diabetes mellitus disebabkan karena mohon maaf. Ya gitulah, guru juga banyak error. Harus dipersiapkan dulu sih, kalau membuatnya langsung kadang-kadang kita harus banyak error, trial and error. Oke. Kelebihan konsumsi glukosa. Kerusakan pankreas, hiposekresi hormon insulin,
sudah ada keturunan. Nah, kalau seseorang mengidap penyakit diabetes, yang pasti diabetes disebabkan karena hiposekresi hormon insulin. Nah, kok orang diabetes tidak boleh makan gula berlebihan? Ya, karena tadi hormon insulinnya kan sedikit. Kan disebabkan kerusakan pankreas, bisa aja. Tapi apakah semua orang yang pankreasnya mengalami masalah langsung ke hiposekresi hormon insulin kan belum tentu. Yang pasti kencing manis karena hormon insulin. Sudah ada keturunan, ya bisa aja. Tapi sudah ada keturunan, ada juga yang hormon insulinnya masih sekresinya normal gitu. Yang pasti penyebab langsung adalah penyakit diabetes itu hiposekresi hormon insulin. Jadi ini yang benar. Nah, kira-kira seperti itu. Kita sebagai guru membuat permainan paket belajar supaya anak-anak itu merasa ada penyegaran, brainstorming lah. Tapi ya kendalanya kita belajar PJJ ini anak-anak tadi alasannya selalu kuota. Tetapi sebenarnya balik lagi kepada semangat. Tadi ada kelas yang 5 orang tidak masuk. Tapi pada saat di Google Classroom untuk absen semua. Jadi yang mereka tidak bisa mengikuti PJJ di Zoom meeting, alasannya kuotanya. Tapi ada yang kelas lengkap, sebenarnya kita sebagai guru tahu persis, anak-anak itu masuk mempersungguh, membela dirinya, mengeluarkan modal karena dia semangat. Sebenarnya anak yang punya YP, yang sebenarnya dia tidak semangat, atau bad mood lah begitu, dia pasti akan beralasan dengan berbagai hal. Atau memang dari awal dia udah men-setting gak suka atau gak seneng, atau men-setting image-nya sudah tidak nyaman. Walaupun niatnya dirubah, itu kadang-kadang agak susah memasuki proses pembelajaran dengan nyaman. Karena image-nya sudah buruk dari awal. Untuk itu anak-anakku sekalian coba di-setting niat kamu tuh baik dulu, positive thinking, ingin yang terbaik. Sehingga semua masalah saat memasuki proses pembelajaran tuh akan berhenti. Ya, oke, kita down, kita kerjakan supaya apa-apa yang tadi kita buat masih bisa dicek. Nah, ini kan yang tadi kita buat kan 5. Nah, oke, sahabat pintar dimanapun berada, ya itulah sharing kami dalam membawakan PJJ di saat pandemi, dan tentu ini pengalaman paling unik ya, karena seumur hidup juga baru kali ini. Tapi tentu banyak hikmahnya. Yang tadinya tidak membuat video ke YouTube, sekarang bisa, karena kita tuntutan kebutuhan dipaksa. Dulu bikin Kahoot ya sekedar brainstorming, penyegaran di kelas. Sekarang sepertinya harus membuat gitu. Dulu di sela-sela kita mengajar, kita ya kadang lebih banyak ngobrol, terus terang aja. Ngobrol itu brainstorming buat guru pada saat jam-jam kosong. Tapi sekarang jam-jam kosong setelah PJJ dengan siswa, bikin video, membuat soal di Google Classroom. Jadi sebenarnya guru itu guru itu full walaupun di rumah. Dari jam 6 mulai kita sudah siap-siap, menyiapkan, terus menemani anak tadarus pagi, terus menyiapkan pelajaran, sampai jam 12 selesai memang PJJ, tapi setelah itu kita melaporkan kegiatan, kalau wali kelas melaporkan kegiatan kelasnya, siapa yang tidak masuk, lalu laporan ke sekolah, ke kurikulum tentang pelajaran hari ini, juga melaporkan ke pengawas,
ya banyak. Terus kita laporan tiap kelas yang kita ngajar. Jadi lumayan jam 3 itu memang kita lumayan lelah. Sebenarnya sama pekerjaan guru. Malah kalau pendapat saya secara pribadi lebih efisien di rumah itu karena waktunya digunakan untuk persiapan yang luar biasa. Sebenarnya guru itu banyak persiapannya. Guru itu lebih banyak persiapannya dibanding masuk kelas. Kalau masuk kelas kita lebih banyak di depan kelas, jadi kita spontanitas ngajarnya itu, lihat RPP gitu. Video yang ada. Tapi selama PJJ ini, masa pandemi, video bikin baru sesuai kebutuhan. Dan dipaksa tadinya tidak bisa, ya belajar dari YouTube, kembalikan ke YouTube, akhirnya media pembelajaran yang paling ya mudah dikerjakan ya udah YouTube. WA Group untuk komunikasi, Google Classroom untuk tugas-tugas. Gitu. Dan Kahoot boleh juga kuisis, ada kuisis juga dibuat. Jadi ya alhamdulillah ada tambah kompetensi sebagai pendidik, bisa membuat media-media pembelajaran atau metode pembelajaran menjadi STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Jadi dengan teknologi, dengan berbagai perangkat yang dibuat, itu kita sudah ya sadar atau tidak sadar kita pembelajaran udah metode STEAM, metode abad 21. Oke deh, sahabat pinter, saya akhiri pengalaman PJJ di saat pandemi. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Bioasik, channel Bioasik akan selalu berbagi, rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.